Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, jadi untuk video kali ini aku bakal sedikit bercerita tentang seorang ilmuwan yang sangat terkenal di dunia. Siapa dia? Kebanyakan dari kalian pasti udah pada tahu ilmuwan seperti Charles Darwin dengan penemuan teori evolusinya, Alexander Graham Bell dengan penemuan teleponnya, dan Thomas Alva Edison dengan penemuan bohlam lampunya. Dan hanya segelintir orang yang tahu tentang si pencipta masa modern ini. Kira-kira siapa ya? Yap, Nikola Tesla, sang pencipta zaman modern ini, guys. What? Kenapa kok bisa? Buat kalian yang kepo, makanya tonton terus video ini sampai akhir. Dan untuk mendukung channel ini biar lebih berkembang, kalian bisa bantu dengan di-subscribe, terus diklik notifikasi loncengnya, biar kalian gak ketinggalan info terbaru tentang channel ini. Yuk langsung aja ke video intinya, check it out. Nah, jadi guys, bisa dikatakan teknologi zaman sekarang ini adalah hasil modifikasi dari ciptaannya si Mas Nikola Tesla ini. Wow, keren kan? Termasuk smartphone yang lagi kalian pegang saat ini. Nah, selain smartphone, Mas Nikola Tesla ini berjasa atas adanya radio, wifi, internet, X-ray, terus Bluetooth, dan masih banyak lagi. Jadi sepatutnya kita pantas berbangga atas ciptaannya karena ciptaannya ini dapat menunjang kehidupan manusia saat ini. Coba kalian pikir, kalau misalkan nggak ada wifi, nggak ada listrik, kalian bisa apa? Diem di rumah gitu, di rumah nggak ada listrik, bete cuy. Nah, sekarang aku bakal bercerita sedikit tentang kehidupannya dari masa kecilnya, terus dari kebaikan hatinya, bahkan sampai akhir hayatnya yang bisa dikatakan ironi ya. Yuk, check it out. Yang pertama, Child of Light. Mas Nikola Tesla ini lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di rumahnya di desa kecil Kerajaan Austria yang sekarang disebutnya Kroasia. Tesla lahir pada saat terjadinya badai petir yang sangat dahsyat waktu itu, dan orang-orang di sana percaya bahwa itu adalah suatu pertanda buruk. Bahkan si bidannya sendiri yang membantu persalinan ibunya mengatakan bahwa si Tesla ini adalah child of darkness gitu, si anak kegelapan. Nah, dari situ ibunya tersinggung dan dia mengatakan, "No, he will be a child of light." Jadi dia mengatakan bahwa tidak, si Tesla ini bakal menjadi penerang dunia. Begitulah kira-kira. Dan benar saja guys, apa yang dikatakan ibunya ini menjadi bukti. Jadi pada saat dia masuk SMA, Tesla ini tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas dan sangat brilian. Bahkan dia mampu merumuskan atau menghitung rumus yang sangat sulit di dalam kepalanya. Kebayang nggak? Jadi gini. Nah, gitu. Kayak ngelamun, tapi dia tuh udah nemuin jawabannya ada di kepalanya. Jadi dia setiap bikin ciptaannya, dia tuh pasti gini. Tring. Langsung dia kerjain. Dan terciptalah teknologi zaman sekarang. Mantap gak tuh? Nah, saking pinternya si Tesla ini, gurunya sampai nggak pada percaya bahwa dia bisa ngitung rumus yang sulit di dalam kepalanya. Bahkan si gurunya ini menyangka bahwa si Tesla ini melakukan kelicikan. Kasian ya guys. Pasti dari kalian pun banyak yang bertanya-tanya, Tesla ini mendapatkan otak sejenius itu dari siapa? Nah guys, jadi Tesla ini mewarisi sebuah bakat eidetic memory dan sebuah kreativitas itu dari ibunya. Ibunya cerdas guys, jadi dia juga ikutan cerdas, tapi si Tesla ini jauh melebihi level ibunya. Makanya dia menjadi ilmuwan yang sangat terkenal sekarang. Tapi banyak orang yang nggak tahu apa aja ciptaannya. Dan Tesla pun mampu untuk mengingat semua bacaan-bacaan yang telah dia baca sedetail mungkin, sedetail itu guys. Sedetail itu. Dan karena kepintarannya, Tesla lulus lebih awal dari SMA-nya.
Dan pada saat dia memasuki perguruan tinggi, pada tahun 1875, di tahun pertamanya dia selalu mendapatkan nilai tertinggi, bahkan 2 kali lipat dari nilai yang dibutuhkan. Wah, gila sih ini. Dan diketahui si Tesla ini bekerja dari jam 3 subuh sampai jam 11 malam, dan ini dilakukannya setiap hari. Jadi nggak ada weekend, nggak ada libur. Dia ngelakuin ini terus dari jam 3 subuh sampai jam 11 malam. Dan setelah kematian ayahnya pada tahun 1879, Tesla menemukan sebuah surat yang ditujukan kepada ayahnya dari Profesor Purcell yang kira-kira isinya seperti ini. Tesla akan mati karena dia bekerja terlalu keras, kecuali dia dikeluarkan dari sekolah ini. Dan di akhir tahun pelajaran keduanya, Tesla kehilangan beasiswanya. Dan ini membuat Tesla sangat depresi dan sedih, guys. Karena si profesor tadi pasti. Dan diketahui, si Tesla ini nggak pernah lulus dari perguruan tersebut, bahkan hingga akhir hayatnya, dia masih berstatuskan SMA. Dan pada tahun 1880, si Tesla ini berlabuh ke Amerika dengan bersisakan uang hanya 4 sen di sakunya. 4 sen doang guys, 4 sen. Nah, dan di Amerika ini dia bekerja di sebuah perusahaan milik Thomas Alva Edison. Dan pada tahun 1885, si Tesla ini menawarkan kepada si Edison bahwa dia itu mampu untuk mendesain ulang generatornya. Bahkan sistem DC-nya si Edison ini menjadi lebih efisien tanpa menyebabkan kerusakan dan percikan api. Keren kan guys, keren banget. Maksudnya itu sekelas Edison aja masih bisa membuat ciptaan dengan kekurangan, tapi ini Tesla bisa mengubahnya menjadi lebih bagus tanpa adanya kekurangan. Gimana? Ada yang tahu AC/DC nggak? Nah itu guys, jadi itu adalah direct current atau arus searah yang hanya mengandalkan konduktor untuk mengalirkan elektron ke rumah-rumah. Jadi si Edison ini menyukai idenya si Tesla ini, tapi ada suatu kekhawatiran yang si Edison ini rasakan. Dia takut bahwa ini akan gagal, jadi dia menyemangati si Tesla dengan cara memberikan imbalan $50.000 jika si Tesla ini berhasil. Nah, mendengar hal itu, si Tesla menjadi antusias dan semangat untuk mengerjakan proyek ini, guys. Si Tesla ini bekerja sangat keras dan dia mampu membuktikan ucapannya kepada si Edison. Bahkan dan pada kenyataannya, si produk yang dia ciptakan ini sangat bagus. Saking bagusnya hingga sampai saat ini masih dipakai, guys. Tapi dengan model yang lebih baru, dan itu gunanya untuk menghidupkan peralatan rumah tangga dan sistem smartphone kita. Karena sudah berhasil, jadi wajar dong kalau si Tesla ini nagih imbalan yang $50.000 seperti yang dijanjikan si Edison. Tapi di luar dugaan guys, apa yang dikatakan Edison ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya sekarang. Dan reaksinya juga si Edison cuman kayak ketawa kecil terus sambil bilang, Tesla kamu ini nggak tahu bercandaannya orang Amerika itu kayak gimana. Jelek nggak? Kalau aku jelek, nggak mau lagi aku kerja di situ. Tapi sebagai gantinya Edison ini menawarkan kenaikan upah kepada si Tesla. Mendengar tentang itu, si Tesla ini menjadi sangat kecewa dengan apa yang diperbuat si Edison ini kepada si Tesla, dan dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Dan mau aku perjelas sedikit bahwa pada saat itu bisnis kelistrikan itu adalah bisnis yang sangat besar, bahkan investor-investor ini sanggup mengeluarkan kocek sedalam mungkin untuk menginvestasi uangnya ke perusahaan semacam ini guys. Bahkan sampai banyak banget perusahaan yang sejenis ini bermunculan entah dari mana dan bersaing dalam bisnis tersebut. Nah, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di Amerika pada saat itu,
dan bertahan dalam beberapa dekade. Evolusi electrical baru saja dimulai pada saat itu, dan itu yang mengubah dunia menjadi modern seperti sekarang ini, guys. Bahkan manusia sendiri sangat bergantung dengan evolusi tersebut karena dapat membantu atau menopang hidup manusia dalam kehidupan sehari-harinya menjadi lebih mudah. Setelah dicurangi oleh Edison, si Tesla lalu memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bergabung untuk evolusi electrical ini dengan riset yang berfokus pada alternating current atau disebut sistem AC. Apa itu AC? Jadi AC itu adalah sistem bolak-balik arus. Nah, jadi si konduktor itu bukan hanya mengaliri arus listrik saja, tapi dia juga bisa dapat mengembalikan aliran arus listrik tersebut. Jadi alirannya itu lebih stabil dan juga bisa lebih awet gitu. Disingkat cerita, jadi si Tesla ini bertemu dengan investor yang bernama George Westinghouse dan mereka pun melakukan kerjasama, dan disitulah si Tesla harus berhadapan langsung dengan si Edison. Nah, berperang secara langsung dengan sistem DC-nya si Tesla sendiri secara face to face dengan si Edison, guys. Nah, kelemahan dari sistemnya si DC Edison ini itu dia dapat mengeluarkan percikan listrik, dapat mengalami kerusakan, dan juga dia tidak bisa menjangkau wilayah yang luas gitu. Jadi dia kalau misalkan mau menjangkau wilayah yang luas, dia tuh harus mempunyai kabel yang sangat besar, sebesar tangan orang dewasa. Bukan segede gini, ini masih kecil, pokoknya besar, yang besar. Tapi sebaliknya, sistem AC-nya si Tesla ini menggunakan kabel yang kecil dengan ketegangan arus yang sangat tinggi, terus dia dapat menjangkau wilayah yang sangat luas. Dan pada tahun 1893, sistem AC-nya si Tesla ini jauh lebih unggul daripada sistem DC-nya si Edison. Dan si Edison ini menyadarinya. Nah, dari situlah dia mulai punya pikiran licik untuk orang-orang itu kembali lagi menggunakan si sistem DC-nya si Edison, guys. Jadi dia ini melakukan percobaan menggunakan hewan, tapi dia itu percobaannya itu dengan menyetrumkan hewan tersebut menggunakan aliran listriknya AC. Nah, dia bilang ke orang-orangnya kayak gitu. Jadi orang-orang berpandangannya bahwa si AC ini berbahaya untuk digunakan di dalam ruangan. Begitu, guys. Mendengar hal itu, Tesla pun merespon dengan sangat tenang dan bijak. Nah, di situ juga dia melakukan rekonstruksi dan memperlihatkannya ke semua orang bahwa sistem AC itu jauh lebih aman digunakan di dalam ruangan. Nah, dia itu menggunakan dirinya sendiri untuk percobaan. Jadi dia megang 2 bohlam lampu seperti ini di tengah-tengah towernya yang sudah dia bikin. Nah, terus dia mengalirinya melewati tubuhnya. Dan hebatnya, si Tesla ini tidak mengalami luka sedikit pun. Dan dari situlah orang-orang mulai percaya bahwa si sistem AC ini jauh lebih efisien dan jauh lebih aman, guys. Dan pada saat itulah si Tesla ini disebut The Weasel atau seorang penyihir. Nah, karena demonstrasinya berhasil dan demonstrasinya ini cukup menjadi sangat terkenal dan mewarnai halaman depan koran-koran di daerah-daerah pada saat itu. Mantap. Dan sistem AC-nya pun masih digunakan sampai saat ini. Seperti smartphone, sistem smartphone, terus wifi, bluetooth, dan lain-lain. Dan ambisi terbesarnya Tesla yaitu sebuah menara yang berakhir dengan kegagalan. Dan menara ini disebut dengan Wardenclyffe Tower atau disebut Tesla Tower. Nah, menara ini dapat memancarkan banyak energi gratis ke seluruh area yang berada di dekatnya. Nah, bisa kalian bayangin kan, maksudnya
impian terbesar Nikola Tesla itu ingin memberikan energi secara gratis kepada seluruh masyarakat yang ada di dunia. Dan pada Desember 1901, Guglielmo Marconi ini telah mengirimkan kode S sebagai kode Morse dari Inggris ke Newfoundland di Kanada. Nah, berarti itu si Guglielmo ini udah ngalahin si Tesla dari lomba transmisinya gitu. Tapi si Marconi ini hanya menyempurnakan apa yang telah Tesla temukan, yang telah Tesla ciptakan, dan kekurangannya ini disempurnakan oleh si Marconi begitu. Jadi di tahun sebelumnya, di bulan yang sama Desember 1900, Nikola Tesla ini membuat mesin pemancar yang dapat menggelombangkan sinyal radio, dan bahkan si mesin ini telah berhasil mendapatkan sinyal aneh dari luar angkasa. Tepatnya mungkin itu dari planet Mars. Dan pada saat itu pun para investor pun lebih tertarik dengan sistem radionya si Marconi, guys. Selain investor yang baru, investor yang sudah lama pun yang sudah bekerja sama dengan Tesla ini, dia mencabut investnya dan melarikan investnya ke invest radionya Marconi. Apalagi pada saat itu Tesla menawarkan energi yang dibuatnya itu secara gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, kata gratis itu kan adalah kata yang haram bagi para investor. Jadi kenapa para investor itu lebih memilih beralih menginvestasikan uangnya ke radionya Marconi. Dan singkat ceritanya, pada tahun 1915 ini si menara Tesla ini disita karena terlilit hutang yang sangat banyak. Bahkan pada tahun 1917, menara Tesla ini dirobohkan. Dan ini membuat mentalnya Tesla secara tidak langsung down. Yang membuat Tesla berada di titik terendahnya. Fakta yang pertama, jadi Nikola Tesla ini tidak tertarik dengan kekayaan materi ataupun ketenaran. Tapi dia tertarik untuk membantu orang-orang agar hidupnya lebih efisiensi gitu. Jadi semua uang yang dia punya dia investkan kepada proyeknya. Bahkan dia memiliki 300 hak paten tapi tidak dia gunakan, dan dia masih hidup dalam kemiskinan seumur hidupnya. Fakta yang kedua, jadi Nikola Tesla ini telah membayangkan pada tahun 1901 itu telah adanya internet. Dan waktu dia membuat radio transmitter, Tesla menemukan sesuatu sistem yang dapat mengumpulkan suatu informasi dan di-recordingnya lalu di-broadcastnya ke perangkat-perangkat yang ada di sekitarnya, yaitu yang seperti sekarang kita pakai smartphone. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah menjadi seorang jenius ini nggak selamanya enak, guys. Kenapa? Karena Nikola Tesla sendiri yang berpikirnya secara cepat dan brilian itu malah jadi bumerang untuk dirinya sendiri. Dan walaupun dari sosoknya yang menginspirasi, bahkan Elon Musk yang menciptakan mobil Tesla ini bisa sampai terinspirasi dari kisah hidupnya, ternyata banyak kejadian yang tidak mengenakan, seperti dia harus mengalami depresi, dipermalukan di depan publik, bahkan dia merasa sangat kesepian. Dan pada akhir hidupnya, si Nikola Tesla ini dinyatakan gila secara klinis karena tidak bisa membedakan mana yang kenyataan dan mana yang imajinasi. Nah, dan di tahun 1937, Tesla ini mengalami kecelakaan yang membuat 3 rusuknya patah. Tapi sebenarnya secara keseluruhannya itu bukan hanya 3 rusuknya yang patah, tapi ada lagi. Tapi dia nggak mau diperiksa ke dokter, bahkan dibawa ke rumah sakit. Jadi dia cuma mau dibaringin aja di rumahnya gitu. Pada tanggal 7 Januari 1943, tepatnya di umur 86 tahun, dia wafat. Nah, dia wafat di Hotel New Yorker di kamar 3327. Dan cleaning service lah yang menemukan jenazahnya si Tesla ini.
Nah, pada saat diotopsi, ternyata penyebab kematian Tesla ini yaitu pembekuan pembuluh darah. Gitu guys. Dan sampai saat ini dia dikenang sebagai seorang yang paling berpengaruh dengan jasanya di perkembangan teknologi. Nah, jadi itu guys, akhir hidupnya Tesla. Sungguh ironi, tapi bisa menginspirasi semua orang. Wow, keren. Sekian dari video kali ini, semoga video ini dapat menghibur kalian semua dari kegabutan atau keingintahuan. Jadi, bye-bye. Sampai jumpa lagi di next video.